Nyalakan dulu kameranya semua. Baik. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini bisa berjumpa lagi dengan Ustazah. Pagi ini semuanya keadaannya sehat? Sehat ya. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah sudah sarapan semua. Sudah melaksanakan sholat duha? Sudah. Alhamdulillah. Sudah mandi? Sudah ya, sudah terlihat yang sudah mandi ya. Sudah mandi semua ini. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ilmu yang Ustazah berikan ya bisa kalian resap dengan baik ya. Baik, kita mulai, kita berdoa dulu. Siap berdoa. Siap. Wahid, isnain, salasah, arba'ah. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Ud'ullaha jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, hari ini di hari Senin kita belajar apa ya? IPA, Bahasa Indonesia, IPA. Iya, betul sekali ya. Coba dinyalakan kameranya anak. Sudah dinyalakan belum ya kameranya kalian? Ini yang muncul di laptopnya Ustazah cuma Mas Riko aja ini.
Yang lain sudah dinyalakan belum ya kameranya? Nyalakan aja, selama pembelajaran dinyalakan terus. Haus. Ya. Dinyalakan terus kalau selama pembelajaran. Kecuali mikrofonnya yang dimatikan. Nah, ya. Oke ya. Baik anak-anakku semuanya. Ini pembelajaran kita tinggal 1 minggu ini untuk tema 3 ya. Kemudian untuk minggu depan sudah mulai latihan soal PTS. Ya. Dan insya Allah nanti 2 minggu setelah ini kalian sudah mulai penilaian tengah semester atau PTS. Ya, jadi dipersiapkan sebaik mungkin anak-anakku ya. Sudah mau tengah semester, ya dipersiapkan rangkuman-rangkuman yang belum rapi, yang belum tertata ya, kalian tata lagi. Kemudian tugas-tugas yang kalian lupa mungkin belum mengirim ya, atau belum mengerjakan ulangan harian, penilaian harian ya, dikerjakan dulu ya, sebelum nanti sudah waktunya PTS Ustazah sudah fokus untuk penilaian PTS saja. Nah, untuk tugas ulangan harian sudah harus kalian selesaikan di minggu ini terakhir ini ya, sebelum minggu depan kita latihan soal. Ustazah belum tahu ya PTS-nya di mana, belum ada informasi ya. Minggu ini memang sudah ada beberapa sekolah yang masuk ya, tapi di sekolah kita masih belum. Ya, tunggu informasi saja ya. Karena enggak bisa kalau semua masuk satu Kediri ya. Dilihat dulu, diobservasi ya. Ada sekolah-sekolah percontohan ya, nanti dilihat. Kalau sekiranya aman, tidak ada masalah ya, nanti sekolah-sekolah lain bisa mulai pembelajaran tatap muka terbatas juga ya. Nanti kalau sudah ada informasi ya masuknya kapan, ya pasti akan diinformasikan sesegera mungkin ya. Ustazah juga sudah pengen masuk anak-anak ya, pengen ketemu kalian ya, pengen mengajarnya langsung di depan kalian ya, bisa ketemu, bisa menjelaskannya secara langsung ya, supaya lebih paham. Baik, kita berdoa saja terus ya. Oke, kita langsung mulai saja anak-anakku semuanya ya. Untuk hari ini kita belajar mata pelajaran tematik IPA. Ya. Oke. Kita sudah di subtema 3 ya, tema 3 sudah subtema 3, ini berarti tema terakhir di tema 3 ya, subtema terakhir di tema 3. Baik, untuk hari ini anak-anakku kita akan belajar ya, ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Ya, kita sering lihat ya, kita sering lihat ada tumbuhan ataupun hewan ya yang kita lihat, wah hewan misalnya kucing ya, yang karena sedang ngetrennya kucing ya, wah kucingnya itu bagus ya, bulunya lebat, matanya bening ya, gemuk ya, itu ya lucu pokoknya ya. Nah, tapi ada juga ya, mungkin kalian pernah lihat hewan yang kurus ya, kemudian ada ada lukanya di tubuh hewan itu. Nah ya, kemudian tumbuhan ya, ada tumbuhan yang seger ya, daunnya hijau ya, kemudian bunganya juga bermekaran indah. Nah ya, tapi kamu pernah lihat juga mungkin ya, ada tumbuhan yang kayaknya kok layu, terus daunnya kayak berlubang gitu. Pernah lihat tumbuhan yang daunnya kayaknya ada lubang-lubangnya gitu, kayak digigiti apa itu ya, ulat atau apa gitu ya mungkin ya.
Nah, ya. Nah, sekarang kita belajar ya ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di gambar ini ya, daunnya hijau, bunganya mekarnya bagus. Terus kemudian batangnya juga kokoh, tidak rapuh. Iya kan? Menurut kalian, ya, tumbuhan ini ya termasuk tumbuhan yang terawat atau tidak terawat? Kalau menurut kalian? Terawat. Yakin? Yakin ini terawat? Kalau dilihat sih ya ya. Kalau dilihat ini tumbuhan yang terawat. Nah, ternyata memang benar ya. Ini adalah ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Nah, diantaranya ya tumbuhan yang terawat itu yang pertama daun berwarna hijau dan segar. Nah ya, serta tidak layu. Nah kamu lihat itu gambarnya ya, daunnya hijau, segar, ya menyejukkan mata, ya enggak layu. Nah, kemudian ya, ciri-ciri tumbuhan yang terawat selanjutnya, batang kokoh dan tidak rapuh. Nah, ya, lihat saja itu ya, batangnya kokoh, ya, tidak ada yang rapuh, ya, daun-daunnya lebat. Nah, itu ya. Kemudian, ciri-ciri tumbuhan yang terawat selanjutnya, tidak mudah terserang hama dan penyakit. Nah, sehingga tumbuhan tampak segar dan utuh. Nah, itu kalau kamu lihat kan seger banget gitu ya, apalagi kalau kita lihatnya pagi hari. Terus kalau misalnya pas terik siang-siang ya, cuaca panas, lihat yang hijau-hijau seger. Nah, ya. Nah, ternyata memang ciri-ciri tumbuhan yang terawat itu kita bisa lihat ya, secara kasat mata pun bisa terlihat ya kalau tumbuhannya memang terawat. Nah, ini beberapa ciri-cirinya ya. Daunnya berwarna hijau dan segar, batangnya kokoh, tidak mudah terserang hama dan penyakit. Nah, tapi kalau kita bandingkan sama yang ini, kalian lihat. Nah, ya. Gimana Mas Kenzi, kamu kalau lihat tumbuhan seperti ini? Ya. Kalau lihat tumbuhan yang seperti ini, kira-kira ini tumbuhannya terawat atau tidak terawat? Tidak terawat ya, sudah terlihat langsung. Ya, kalau kamu lihat mungkin ketika kamu keluar rumah ya, ada tumbuhan yang mungkin layu seperti ini, daunnya juga berlubang-lubang seperti ini anak-anak, warnanya juga tidak hijau, iya kan? Nah, ini adalah ya contoh dari tumbuhan tidak terawat. Nah, ciri-cirinya apa saja kira-kira? Yang pertama, daun berwarna kekuningan hingga kecoklatan. Nah, ini kan kalau kamu lihat ini, ya kan? Ya, warna daunnya sudah kekuningan sampai kecoklatan, kemudian juga layu, nah, enggak seger, ya layu. Nah, kemudian ya batang mudah rapuh dan kering ya. Ini juga ini ya, batang-batangnya ini kering ini sudahan. Nah, terus ya, ciri-ciri yang selanjutnya mudah diserang hama dan penyakit sehingga permukaan daun berlubang. Ya, ini diserang hama ini ya ulat ya atau apa itu ya hewan-hewan. Ya, bisa juga karena kena penyakit, ya nggak cuma manusia saja ya, tapi tumbuhan juga bisa kena penyakit. Nah, penyakitnya tumbuhan ya begini ya ciri-cirinya, daunnya berlubang, ya kayak digigiti ulat gitu ya, karena diserang hama. Nah, ini adalah ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat. Ada yang pernah menemukan
tumbuhan yang tidak terawat seperti ini di rumah? Oh, ada Mas Haikal. Di mana Mas Haikal lihatnya? Di kebunan belakang. Di mana? Di kebunan belakang. Nah, di kebun belakang ya. Memang ada beberapa tumbuhan yang ini tumbuhan yang seharusnya bisa dirawat di rumah ya. Tapi memang kadang ada tumbuhan yang tidak terawat juga karena memang istilahnya berada di pekarangan rumah gitu ya. Nah, karena kan memang itu tidak dirawat ya. Tapi kalau kalian ya, bunda kalian punya tumbuhan-tumbuhan ada di rumah, ya, misalnya nanam-nanam bunga di rumah ya. Nah, kamu juga perlu menjaga supaya tumbuhannya tetap terawat. Nah, jangan sampai kamu ya ada di rumah, tumbuhan ada di rumah ya, tapi begini keadaannya layu, tidak segar. Ya. Jadi penting untuk kalian juga membantu. Ya, enggak laki-laki, enggak perempuan ya. Membantu kalau cuma menyiram kan semua bisa ya. Ya, menyiram ya pagi dan sore. Ya, disiram tumbuhannya. Nah, itu. Terus selanjutnya anak-anak, ya setelah tadi ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat, selanjutnya, nah ya, ini ada hewan yang lucu-lucu ya, ada kucing. Di bawah kira-kira gambar apa ini? Kelinci. Kelinci ya. Lucu banget tapi kelincinya ya. Nah ini kucingnya juga dulu lucu banget ya. Bulunya bersih, matanya bagus, ya enggak ada lukanya. Nih kelinci juga ya, lihat telinganya bersih ini. Ya matanya juga ya sehat. Nah ya, dua binatang ini adalah ciri-ciri dari hewan yang terawat. Kira-kira apa saja ciri-ciri hewan yang terawat? Nah, yang pertama itu tubuhnya gemuk. Nah, ya, tubuhnya gemuk, kuat dan tegap. Ya, jadi kalau kamu ya di rumah punya hewan peliharaan ya, kalau ikan lihatnya gimana Ya ikan lihatnya bisa diketahui juga toh ikan. Kamu kasih makan, tapi kalau dia nggak besar-besar ya itu berarti ada masalah. Ya enggak? Ya, kalau kamu pelihara ikan terus gampang mati ya itu berarti kamu juga kurang apa? Ya, kurang merawat hewan peliharaan tersebut ya. Ikan itu kan harus sering diganti air, ya enggak? Ya, ngasih makannya juga enggak bisa sembarangan ikan itu. Ya, karena Ustazah pernah punya pengalaman gitu ya. Jadi anaknya Ayu ya, itu pelihara ikan ceritanya ya, dulu waktu awal-awal musim pelihara ikan. Nah, ya. Tapi karena lupa tidak mengganti air ya sudah mati akhirnya ya. Tidak kuat lama airnya harus sering diganti. Ya makanannya juga nggak bisa ngasih dalam porsi banyak ya. Ada aturan-aturannya ternyata. Nah, kemudian ciri-ciri hewan yang terawat selanjutnya apabila memiliki bulu ya, bulu atau rambut bersih ya, jika diusap tidak rontok. Ya. Ini misalnya hewan-hewan yang berbulu ya, kucing, kelinci, nah, ya, itu biasanya ya kalau terawat itu bulu atau rambutnya bersih. Ya, kambing juga ya, kambing. Ya, kambing kalau misalnya mau untuk korban ya, untuk berkurban itu harus benar-benar yang sehat. Ya, kalau bisa misalkan gemuk. Ya, bersih, ya itu. Kemudian ya ciri-ciri hewan yang terawat selanjutnya.
kulit hewan bersih dan tidak ada luka. Ya, ini di gambar ini kan bersih ya, nggak ada luka sama sekali. Kemudian ya, matanya jernih, nah, terang dan bola matanya tidak keruh. Ini ciri-ciri hewan yang terawat. Kemudian yang selanjutnya ya, kotoran hewan tidak encer, tidak berlendir dan tidak berdarah. Ya, ini adalah ciri-ciri hewan yang terawat. Kemudian, nah kira-kira kalau lihat begini, kasihan ya? Kasihan enggak kalian kalau lihat hewan begini? Ya, ini kucing nih. Ya. Kucingnya ya yang sebelah sini kurus, rambutnya dilihat tuh ya ada lukanya ya. Nah, yang ini malah ada lukanya juga ini di telinganya ya. Gemuk tapi dia ada lukanya ya di telinganya itu ya. Nah, ini adalah beberapa gambar dari contoh ya dari hewan yang tidak terawat. Ya, apalagi kucing ya anak-anak ya. Seperti yang Ustazah pernah sampaikan, kandangnya harus sering dibersihkan. Ya, sekali-kali ditaruh di luar supaya tidak lembab kandangnya. Karena kalau lembab, ya kalau kamu taruh di dalam terus, ya, dibiarkan lembab itu jadi sarang bakteri dan kuman. Lembab itu nanti banyak bakterinya itu. Ya. Alhamdulillah. Ya, yang menyebabkan kalau misalnya kena lembab, ya, bakterinya di luar, kandangnya sering dibersihkan, ya. Itu kalau pelihara kucing. Ya, enggak cuma kucing ya, semua hewan peliharaan yang memiliki kandang, ya kandangnya harus sering dibersihkan, ya. Kalau ikan ya akuariumnya sering dibersihkan, airnya diganti, itu ya. Kemudian kalau burung juga ya kandang dibersihkan, ya dimandikan burungnya, disemprot-semprot gitu toh, ya dikasih makan, ya gitu. Nah, ciri-ciri hewan yang tidak terawat, tubuhnya kurus, ya, cenderung lemas dan tidak bertenaga. Pernah lihat? Kamu pernah lihat enggak hewan yang tubuhnya kurus kayak enggak terawat gitu? Pernah menemui hewan yang seperti itu? Belum pernah. Oh, Mas Haikal, sudah pernah, Mas? Nah itu ya, kasihan ya kalau lihat hewan badannya kurus gitu, kayak lemes, kasihan ya. Nah itu ya, itu sebenarnya hewan yang tidak terawat itu ya. Kemudian ya, bulu atau rambut kotor dan kusam. Ya, jika diusap mudah rontok. Ini juga bulunya kan berantakan sekali ya anak-anak ya. Bulunya ya berantakan ya, kusam ya kayak kotor gitu. Nah, kemudian ya mata berair dan kadang bernanah. Nah, sehingga bola mata terlihat keruh, juling bahkan buta. Nah, ini juga ini ya, ini kan matanya ya kayak bernanah gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya, terdapat luka di kulit. Nah, terdapat luka di kulit, ya kotorannya juga encer, berlendir dan berdarah. Nah, itu dia anak-anak ya. Sekarang kamu sudah tahu ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat, ya. Maka dari itu ya, sekarang kalau kita lihat gambarnya saja, ya kita sudah kasihan. Nah, maka dari itu kamu yang punya hewan peliharaan di rumah wajib, ini hukumnya sudah wajib ya, wajib kamu merawatnya dengan baik. Ya, berani memelihara harus berani merawatnya juga, harus tanggung jawab merawatnya. Ya,
tidak dibiarkan ya, tidak dibiarkan kelaparan ya, tidak dibiarkan kena penyakit ya, harus dirawat dengan benar, dengan sungguh-sungguh ya, baik itu hewan peliharaannya ikan, kucing, burung, kelinci, nah, apalagi nah, banyak ya yang bisa dipelihara. Sekarang lagi musim orang-orang pelihara hewan ya, orang-orang tanam-tanam ya, bunga di rumah. Nah ya, penting untuk merawatnya dengan baik ya. Karena apa? Makhluk hidup seperti tumbuhan dan juga hewan itu ciptaannya Allah ya. Jadi kalau kamu ya memilih atau memutuskan untuk memelihara, ya wajib berarti untuk kamu merawatnya juga ya, karena ciptaannya Allah harus dijaga dengan baik. Terus saya nggak punya peliharaan, nggak tanam-tanam juga ya. Kalau misalnya lihat di sekeliling kamu ya, ya ada hewan, ada tumbuhan yang sekiranya mungkin rumah nenek kamu atau rumah saudara kamu ya. Nah, kamu bisa ikut merawatnya. Nah, selanjutnya Nana ya, silakan bisa kamu tulis untuk latihan soalnya. Baik, sambil kalian menulis, anak-anakku semuanya ya. Ini tadi Ustazah sudah cek untuk monitoring keagamaan kalian minggu kemarin ya. Ada beberapa ya yang sholatnya masih bolong-bolong. Ya, bahkan tidak sholat. Sholatnya cuma cuma sekali aja. Ada juga yang 0, nggak pernah sholat. Aduh, kalau 0 gimana ini? Nanti saya bacakan ya, nanti setelah pelajaran ketiga ya, tematik terakhir. Enaknya ini kalau yang sholatnya bolong-bolong, dikasih sanksi apa ya? Kalau sudah kurangi nilainya gitu? Ada yang punya ide?
Coba Nana sambil Ustazah absen ya. Mas Zaki ada? Mas Zaki ada enggak? Mas Zaki, enggak ada ya Mas Zaki ya? Mas Alvin? Ada Mas Alvin? Terus. Ada ya? Mbak A? Mbak Askela? Ada Us. Mbak Sasa? Ada Us. Mas Alfa? Ada Us. Mas Hilmi? Ada Us. Mbak Juna? Ada Us. Mbak Kela? Ada Us. Mbak Lintang? Ada Us. Mas Riko? Ada Us. Mas Haikal? Ada Us. Mas Rasya? Ada Us. Mas Kendi? Ada Us. Mbak Mustika? Ada Us. Mbak Zahra? Ada Us. Mas Kakak hari ini izin. Mbak Atif? Ada Us. Mas Raul? Ada Us. Mbak Roshi? Ada Us. Mbak Zerli? Ada Us. Mas Tiang? Ada Us. Ya. Coba Ustazah sambil cek ya. Yang belum mengumpulkan tugas wawancara. Ada yang merasa belum mengirim tugas wawancara? Tugas wawancara. Ada yang belum? Mbak Mustika belum. Terus Mbak Zahra belum ya, Mbak Zahra ya? Mbak Zahra belum. Mbak Roshi? Mbak Roshi sudah belum, Mbak Roshi? Belum ya, Mbak Roshi ya? Yang belum berarti Mbak Mutika, Mbak Zahra, Mbak Roshi belum. Mas Alvin sudah belum ya, Mas Alvin?
Belum ya Mas Alvin ya? Kirim tugas wawancara belum Mas Alvin? Sudah semua anak-anak? Sudah. Sudah. Baik, kalau sudah, oh kameranya nggak nyala Mbak Devi, ya nggak apa-apa Mbak. Ustazah juga kameranya ini masih belum nyala anak-anak ya. Masih rusak ini, belum bisa dibetulkan. Fotonya saja. Baik anak-anakku, ini untuk IPA Ustazah akhiri dulu ya. Nanti setelah ini kita lanjutkan langsung ke bahasa Indonesia ya, karena untuk PAI-nya PH ya. Untuk penilaian harian PAI-nya. Nah, jadi nanti tidak ada review ya. Oke, setelah ini nanti kita lanjutkan lagi bahasa Indonesia. Ya. Ini kalian silakan Ustazah berikan waktu kalau mau ke kamar mandi ataupun mau minum dulu ya anak-anak ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Baik, Ustazah akhiri dulu. Nah, setelah ini kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istirahat dulu anak sebentar ya.
Baik anak-anakku, sudah cukup istirahatnya? Sudah cukup istirahatnya? Halo? Us. Sudah, Us. Sudah ya? Baik, kalau sudah langsung saja ya kita lanjutkan. Saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, anak-anakku ya. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi untuk pembelajaran kita ya. Silakan dinyalakan lagi kameranya. Baik anak-anakku ya, sekarang kita belajar untuk bahasa Indonesia yaitu format laporan wawancara ya. Kemarin kalian sudah melakukan wawancara ya. Ustazah juga sudah lihat ya. Bagus-bagus semuanya sudah percaya diri ya. Sudah mulai lebih berani untuk bicara, untuk wawancara ya. Good job untuk kalian semua ya. Baik, anak-anakku ya, menulis laporan merupakan kegiatan terakhir dari proses wawancara ya. Laporan wawancara dapat disusun dalam bentuk artikel jurnalistik seperti yang kita lihat di koran-koran. Dapat pula disusun dalam bentuk formal yang meliputi 3 bagian berikut. Ya. Nah, di bagian pendahuluan, ya, di bagian pendahuluan itu ada latar belakang dilaksanakan wawancara. Ya. Terus kemudian tujuan wawancara. Ada lagi nama narasumber. Kemudian waktu dan tempat dilaksanakannya wawancara ya. Jadi di bagian-bagian laporan wawancara itu ada pendahuluan, isi dan penutup. Ya, pendahuluan itu isinya itu latar belakang. Ya, latar belakang dilaksanakannya wawancara ya. Terus kemudian tujuan wawancara ya, misalnya ya, tujuannya ya dilakukan wawancara atau dibuat laporan wawancara untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh ustadzah serta melatih dan memberi pengalaman kepada siswa-siswi ke depan jika ingin melakukan wawancara kembali. Nah, itu contoh dari tujuan wawancara. Kemudian nama narasumber ya, misalnya ya. Nama narasumbernya ya. Misalnya ini ya. Di dalam laporan wawancara ini saya akan membahas topik seputar sukses menjadi pedagang sayur, di mana data ini didapat dari sumber yang dapat kita kenal. Beliau adalah Pak Andi, pedagang sayur sukses yang ada di lingkungan rumah. Nah ya. Kemudian waktu dan tempat dilaksanakannya wawancara. Ya, misalnya ya, tempat wawancara ini saya laksanakan di rumah atau di dekat rumah misalnya. Nah, kemudian ya ada bab isi. Ya, bab isi ini isinya adalah informasi yang didapat saat wawancara.
ya. Kemudian hasil wawancara ya. Hasil wawancara ini bisa berupa dialog. Kemarin kan sudah banyak yang ngirim juga dialognya ya. Nah, kemudian ada bab penutup yaitu kesimpulan dan juga syarat. Nah, selanjutnya, Nana ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan hasil wawancara. Ya. Sebentar ya, Nana, sebentar dulu. Oke, baik anak-anakku ya. Nah, saya lanjutkan untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan hasil wawancara. Tenang ya, kalau kalian saya itu masih bingung, tenang. Nanti akan dikirimkan contohnya. Ya, nanti akan dikirimkan contohnya. Contoh laporan hasil wawancara itu seperti apa? Nanti akan dikirimkan ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan itu diantaranya satu, penulisan menggunakan ejaan dan tata bahasa baku. Ya, pakai bahasa yang bagus, bahasa yang baku. Ya, ejaannya juga yang sesuai. Ya. Kemudian yang kedua, penulisan tidak melakukan penulisan terlalu jauh. Oh, anak-anakku ya. Yang nomor 2 itu
Oke, Nana, yang kedua ini ada revisi. Ya, yang kedua ini penulis tidak melakukan penafsiran terlalu jauh atau berlebihan. Jadi kemarin kamu sudah wawancara, intinya tentang apa ya? Itu tidak terlalu jauh ya. Intinya misalnya kamu tentang lingkungan yang bersih di sekitar kamu, tidak terlalu jauh bahasanya dari pembahasan yang itu ya. Terus kemudian yang ketiga, pilihlah informasi yang penting dan berhubungan dengan pertanyaan yang telah dibuat. Ya. Jadi, ya, informasi-informasi yang penting ya dan berhubungan dengan pertanyaan yang telah dibuat itu ya kamu harus tahu. Kemarin kamu kan sudah mengetahui 5W plus 1H. Nah, kemudian yang keempat, penulis hendaknya memelihara kerahasiaan dan menjaga nama baik narasumber. Ya, jadi ketika kita menggali informasi ya kepada narasumber, kita menjaga nama baiknya. Ya, kita buat laporan sesuai dengan apa yang sudah diberikan saja ya, tidak perlu dilebih-lebihkan. Ya, apalagi kalau sampai ya membuat nama baiknya narasumber menjadi tercemar atau tidak baik. Nah, ya, itu adalah beberapa hal anak-anak ya. Masih bingung? Enggak apa-apa ya. Setelah ini nanti akan kalian lihat ya contoh dari laporan hasil wawancara ya. Sebentar. Oh ya, ini ya tugasnya nanti kalian membuat laporan hasil wawancara ya berdasarkan wawancara yang telah kamu lakukan. Ya. Nanti dulu ya. Setelah ini Ustazah. Kenapa Mas? Apa namanya tugasnya di video atau ditulis? Ditulis, tugasnya ditulis saja di buku tulis ya. Laporan hasil wawancaranya ditulis di buku ya. Setelah ini akan Ustazah beritahu contoh dari laporan hasil wawancara. Sebentar ya, Ustazah bukakan dulu. Iya Mbak Atif, kemarin itu kan hanya dialognya saja yang ditulis. Kalau ini laporan hasil wawancara. Kalau kemarin itu dialog percakapannya. Berbeda ya. Bentar. Bentar ya Nana, ini Ustazah akan menampilkan ya, contoh dari laporan hasil wawancara ya.
Coba terlihat apa enggak ya? Kok enggak terlihat ya? Bentar, sebentar. Ini kok enggak terlihat ya? Nah, ini anak-anak, kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini adalah laporan hasil wawancara. Ya. Ini adalah ada contohnya ya. Laporan hasil wawancara ada latar belakangnya ya. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kami selaku siswi dari salah satu kelompok wawancara di kelas. Nah, ini ya. Nah, tapi nanti Ustazah akan mengirimkan ya contoh dari laporannya. Ya, kalau ini hanya gambarannya saja biar kalian tahu. Loh, kok ini saya loh. Bentar. Sebentar. Nah, kok rubah ini? Ya, ini ya. Nah, kurang lebihnya nanti seperti ini anak-anakku ya. Jadi nanti ada bagian ini masih belum. Ini hanya sampai bagian pendahuluan saja ini. Ya, ini adalah bagian pendahuluan dari format laporan wawancara. Ya. Ini bagian pendahuluan seperti ini. Ya. Kurang lebihnya. Berbeda dengan yang kemarin kalian kirimkan ke Ustazah. Kalau yang kemarin itu dialog atau percakapannya wawancara, ya. Kalau laporan hasil wawancara seperti ini kurang lebihnya ya. Jadi ada latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancaranya, waktu dan tempat kegiatan ya. Nanti akan dikirimkan formatnya, contohnya ya. Ini supaya kamu tahu dulu kurang lebih seperti ini. Oke. Ini nanti kalau misalnya mati ya, sebentar ya, karena ini biasanya agak error ini. Yang latar belakang, iya nanti ditulis semua ya, nanti dikasihkan contoh yang lebih baik. Anak-anakku dengar suaranya Ustazah? Dengar. Dengar. Dengar ya. Nah, ya tadi kamu sudah melihat ya, ini laptopnya Ustazah masih mati. Ya, tadi kamu sudah melihat ya format dari laporan wawancara. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti akan dikirim ya format laporan wawancaranya supaya kalian bisa lebih paham. Ya, jadi tugasnya kalian itu nanti membuat laporan hasil wawancara. Ya, wawancara yang kemarin kalian sudah buat. Paham ya untuk tugasnya ya? Paham. Paham ya?
Paham. Kalau paham, ya. Ini Ustazah bacakan untuk beberapa anak-anak yang minggu kemarin sholatnya masih banyak yang bolong. Nah, tugasnya adalah menulis surat apa ya yang agak panjang, surat apa? Surat apa yo yang panjang? Al-Fajr. Al-A'la. Al-Insyirah. Al-A'la. Al-Insyirah. Al-A'la. Al-A'la. Ya. Al-A'la. Oke, tugasnya adalah menulis surat Al-A'la. Nah, ada beberapa ya. Sholatnya ada yang seminggu dari Senin sampai Jumat cuma 3 hari. Nah, 3 hari saja, lainnya nggak sholat. Oke. Ini sudah bacakan ya sebentar. Oke. Bentar ya. Yang pertama, ya, yang pertama itu ada bentar, masih mutar. Yang pertama ya, yang menulis surat Al-A'la, Mbak Mustika waktu dulu juga nggak dikerjakan tugasnya itu. Suruh menulis surat, nggak menulis surat. Ada Mas Zaki. Mas Zaki keluar. Ya, Mas Zaki. Kemudian Mas Alvin. Sholat duhanya juga ya. Kemudian Mas Alfa. Ya, Mas Alfa. Mas Alvin, Mas Alfa, Mas Zaki. Menulis surat Al-A'la. Terus kemudian Mas Rasya tidak sholat duha sama sekali. Kalau ditanya sama Ustazah sholat, lah ini nggak diisi kok 0. Ayo gimana ini? Kan kalau ditanya sholat toh? Iya kan? Kalau setiap pagi Ustazah tanya, lah tapi ini nggak diisi kok 0. Nah, jangan berbohong. Ustazah tidak suka, ya. Ustazah tidak suka kalau kalian bohong. Tidak mau Ustazah, ya, mau punya murid yang tidak jujur. Oke, itu. Terus kemudian Mbak Mustika. Mbak Mustika juga. Sholatnya cuma, enggak tahu ini, mengisinya cuma 3 hari saja berarti. Gimana mau Ustazah tahu kalau sholatnya
full ya, diisinya cuma 3 hari. Tuh Mbak Mustika, Mas Rasya, terus Mas Alfa, Mas Alvin, Mas Zaki, kemudian Mbak Rosi. Mbak Rosi ada? Mbak Rosi ya. Ya, Mbak Rosi. Sholatnya lebih tertib lagi ya, Mbak Rosi. Sholatnya banyak yang bolong. Kemudian Mbak Zerli. Ya, sholat subuhnya, sholat asyar, sholat isyanya juga masih sering bolong-bolong. Iya Mbak Zerli. Iya enggak Mbak Zerli? Nah iya mengaku ya. Oke itu saja. Hari ini Ustazah mau ya hari ini dikirimkan surat Al-A'la. Ya. Hari ini mengirimkan, harus hari ini. Kalau enggak berarti nilai kamu Ustazah kurangi. Kalau kamu bilang kenapa Us disebutkan, iya. Ya, kalaupun nanti kamu tatap muka Ustazah sebutkan juga di kelas. Iya kan? Iya enggak? Kalau tatap muka pun Ustazah bilang di kelas depan teman-teman kamu. Ya, sudah kelas 4. Ya, kalau sudah ngerti malu berarti harus melaksanakan. Malu sama teman-temannya yang sudah rajin-rajin ini sholatnya. Nah, yang sudah rajin ditingkatkan, dipertahankan. Ya. Gimana Mbak Atif? Kepencet, Us. Kenapa? Kepencet. Kepencet? Nah, jadi itu ya. Itu untuk sholatnya. Sekarang, ya, jangan seneng dulu. Ya. Sekarang untuk sikapnya. Banyak mentok Us, ya iya, wong ada keagamaan, ada sikap. Sekarang untuk sikapnya, coba Ustazah cek untuk sikapnya. Untuk sikapnya ya, yang mungkin tidak mengisi. Kebanyakan sudah diisi nih. Nah, hanya ada beberapa yang ya, tapi tidak apa-apa ini ya, masih Ustazah maafkan. Seperti bangun tidur sendiri tanpa bantuan orang lain. Ada yang 0 ini malahan, nggak pernah bangun sendiri. Ayo siapa ngaku? Nah, oke, sudah ngaku, nggak usah Ustazah sebutkan. Memang di sini 0, 1. Nah, bangun tidur sendiri, nggak bisa saya bangun tidur sendiri, pakai alarm. Ya, minta sama ayah sama bunda kamu belikan jam yang ada alarmnya. Ya, nanti disetel alarmnya itu jam 5 atau setengah 5. Paham? Ya, nggak ada alasan nggak bisa bangun pagi susah pakai alarm. Kasihan ayah sama bunda kamu harus setiap hari teriak-teriak. Nah, ini ada beberapa ini yang bangun tidurnya masih susah. Kemudian
mengambil makan dan mencuci piring sendiri. Ini juga. Kalian sudah bisa mencuci piring toh kelas 4? Bisa. Ada yang belum bisa cara mencuci piring? Nanti Ustazah berikan tutorial mencuci piring kalau belum bisa. Gimana cara mencuci piring? Coba Mbak Atif yang sudah pintar, gimana Mbak Atif? Cara mencuci piring gimana? Ayo coba Mbak Atif. Ini Mbak Atif rajin ini cuci piringnya. Ayo gimana? Nah, piring yang ya peralatan makan yang kotor ya ditaruh di tempat cuci piring ya, dibasuh dulu pakai air supaya ya bekas-bekas noda makanannya hilang dulu. Nah, disiram pakai air dulu. Setelah itu baru kamu kasih sabun cuci piring loh ya, jangan sabun cuci baju. Balik nanti ya, sabun cuci piring buat nyuci piring sama gelas. Nah, setelah itu ya kamu siram, kamu siram pakai air. Nah, biasanya kan sudah ada air di keran, ya sudah tinggal kamu bersihkan. Nah, setelah itu kamu keringkan, boleh setelah itu dilap. Itu ya. Terus ada lagi nih. Yang mengerjakan tugasnya ya dengan penuh tanggung jawab, tapi ada yang kurang tanggung jawab ini. Nilainya D ini. Ada ini yang mengerjakan tugasnya kurang tanggung jawab, itu berarti gimana? Males-malesan. Ya, tugasnya sendiri males-malesan. Ada ini. Ya, satu anak ini ada. Terus kemudian lagi. Ya, yang mengumpulkan tugasnya tidak tepat waktu. Waduh, ini. Nah, ada juga ini. Tepat waktu jam berapa, Us? Maksimal jam 8. Jam 8 anak-anak. Jam 8 malam. Selepas jam 8 malam itu ustadzanya juga sudah ngantuk. Nungguin tugas kamu. Iya enggak? Ya, kadang saja ustadzah sudah habis isya itu udah ngantuk, pol. Udah nggak kuat buat ngoreksi. Ya. Apalagi yang mengumpulkan tugasnya di rapel. Tugas hari ini dikirimkan besok Kamis. Aduh, itu ya, dan numpuk-numpuk itu sudahan. Nah, ya itu saja. Yang lainnya sudah bagus ya, membantu pekerjaan rumah orang tua, alhamdulillah sudah bagus-bagus ini. Kemudian patuh dan taat terhadap nasihat dan perintah orang tua juga alhamdulillah. Semuanya sudah bagus, sudah taat dan patuh, dipertahankan, ya penting ini. Nah, itu tadi ingat-ingat yang hari ini harus mengirimkan, menulis surat Al-A'la, ya ini baru menulis satu surat, diulangi lagi tak tambah lagi minggu depan. Nah, enggak cuma menulis surat, ya membaca istighfar. 500 atau 1000 kali, wow, nah ya, banyak. Ya itu, ya. Itu saja ya beberapa yang masih kendor untuk ibadahnya. Ya, jadi harus ustadzah kencengi lagi, harus Ayu pompa lagi semangatnya. Ayo nak semangat, ya ibadahnya, belajarnya di rumah semangat, ya. Kalau kamu kurang semangat, saya butuh dimotivasi sama Ayu. Oke, Ayu telepon tiap hari kalau mau. Mau? Ayu telepon tiap hari?
Ya, ngingetin sholat kamu, oke. Kalau mau, kalau ada yang mau, saya pengen loh ditelepon Ayu setiap hari biar inget sholatnya. Oke, Ustazah telepon kalau mau. Nah, asal setelah itu harus benar-benar dilaksanakan tertib rajin. Nah, oke, Mas Alvin kenapa Mas Alvin? Kemarin mau telepon Ustazah toh kamu? Ya, kalau telepon jangan video call ya. Telepon biasa saja, enggak apa-apa ya. Oke, enggak apa-apa kalau kamu mau telepon Ustazah ya, mau dimotivasi biar saya lebih semangat. Oke, ya enggak apa-apa boleh. Salatnya yang subuh saya susah tolong dibangunin. Oke, enggak apa-apa. Ya, kalau kamu mau, Ustazah bangunkan jam 4 lebih 15 menit. Yo. Mau tak bangunkan jam segitu. Ya. Jamnya Ustazah bangun jamnya Ustazah subuhan jam 4:04. Tak bangunkan jam segitu ya, sesuai jam bangunnya, jam subuhannya Ustazah. Nah, ya. Nah, itu saja anak-anakku ya. Kenapa toh kok ya disiplin harus ya. Ustazah pengen kalian jadi anak yang solehah di rumah. Ya, tidak kendor walaupun kita belajarnya jarak jauh seperti ini. Kamu di rumah, ya Ustazah juga di sini ya, nggak ketemu tatap muka, tapi Ustazah pengen ya kalian itu benar-benar ya tanggung jawab, disiplin anak-anak. Ya, karena Ustazah sayang sama kalian ya, pengen kalian setiap hari lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya, kalau ada yang kendor, Ustazah harus ngencengi lagi, harus ada kencengi lagi. Ya. Kalau nanti dibiarkan kendor seperti itu semangatnya, ibadahnya, waduh, ya, Ustazah nanti ya, Ustazah nanti yang gagal nanti. Berarti Ustazah tidak bisa ya mengarahkan kamu menjadi lebih baik lagi. Ya, oke. Jangan lupa ya, tugasnya hari ini ya nanti dikumpulkan untuk bahasa Indonesia, nanti dikirimkan formatnya. Semangat ya Mas Rasya, semangat ya. Mas Rasya, ya. Mas Rasya itu sudah tertib, sudah rajin tugas-tugasnya ya. Tugasnya sudah tepat waktu terus, tinggal sholat duhanya ya Mas Rasya ya. Ya, sholat duhanya ya Mas Rasya ya. Ayo duduk, masa sekolah sambil tidur. Ini gimana ini? Ya makanya sudah minta kalian nyalakan kamera biar tahu itu loh, kayak Mas Riko. Ya. Ya Mas Riko, Mas Hilmi, Mas Kenzi itu udah ya. Duduk di depannya laptop, depannya HP sudah fokus. Nah, ya, yang lainnya juga ini sudah bagus-bagus semua. Jangan sambil tiduran ya Mas Rasya ya. Itu kalau di kelas, kalau di kelas ya Ustazah nerangkan berdiri ya toh, kamu tidur. Nah, ya pasti itu nanti ditegur sama Ustazahnya ya. Ini yang lainnya sudah bagus-bagus semua ini ya. Sudah tertib, ya pakai seragam. Mas Rasya seragammu mana Mas? Gak cukup Oh gitu, belum jahit lagi toh bundanya belum? Belum, iya. Nanti minta jahit lagi ya Mas ya. Iya, biar nanti kalau misalnya sudah mulai tatap muka kan sudah siap bajunya ya. Ini kan karena sekolah lain sudah ada yang mulai masuk, berarti kemungkinan sekolah kita juga nggak lama lagi, ya toh? Ya, karena sekolah lain sudah ada yang masuk. Ya, jadi persiapkan yang seragamnya masih belum ada ya, dijahitkan, masih ada waktu. Nah, semoga nanti nggak ada kendala untuk bisa masuk sekolah. Nah, yang lainnya ya yang sudah tertib, setiap hari pakai seragam, tepat waktu ngikuti Google Meet. Ya, kalian anak-anak hebat ya.
Kalian anak yang soleh dan solehah. Baik, Ustazah, akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan disiapkan Mbak Juna. Siapkan dulu ya Mbak Juna, yuk. Siap berdoa. Siap. Wahid, isnain, salasah, arba'ah. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Uda'ullaha jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa salim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali mu'tahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Rahmanu ya Arhamar Rahimin. Baik anak-anakku ya, untuk PAI-nya hari ini adalah penilaian harian ya. Nanti jangan lupa dikerjakan, akan dikirimkan linknya ya. Untuk tugas bahasa Indonesia nanti juga akan diberikan contohnya. Nah, nanti kamu bisa lihat dari contohnya. Oke, sebelum Ustazah akhiri, ada yang mau bertanya? Enggak. Sudah cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, Ustazah akhiri anak-anakku ya. Salam untuk ayah dan bunda kalian ya. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.